Partai Nasional Indonesia. 1. Kami punya asas tentang kemerdekaan Indonesia. Di tempat yang harus dilalui. Manakah tempat-tempat yang harus dilalui? Partai Nasional Indonesia dengan sepenuh-penuhnya keyakinan menjawab tempat-tempat yang berjajar-jajar menuju ke arah Indonesia merdeka. Sebab di belakang Indonesia merdeka itulah tampak kepada mata PNI keindahan samudera keselamatan dan samudera kebesaran itu. Di belakang Indonesia merdeka itulah tampak kepada mata PNI sinar hari kemudian yang melambai-lambai. Inilah pokok keyakinan PNI sebagai yang tertulis di dalam buku keterangan asasnya. Partai Nasional Indonesia berkeyakinan bahwa syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia terutama haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional itu. Dengan bahasa Belanda, De Nationale Vrijheid als zeer belangrijke voorwaarde tot de nasional reconstructie. Berlainan dengan banyak partai-partai politik lain yang mengatakan perbaikan dulu rumah tangga, nanti kemerdekaan datang sendiri. Berlainan dengan partai-partai lain yang menganggap kemerdekaan itu sebagai buahnya pembaikan rumah tangga. Maka PNI berkata, kemerdekaan nasional usahakanlah, sebab dengan kemerdekaan nasional itulah rakyat akan bisa memperbaiki rumah tangganya dengan tidak terganggu, yakni dengan sesempurna-sempurnanya. PNI berkata, de volkomen National Reconstruction allen mogelijk na wederkom der nationale onafhankelijkheid. Tuan-tuan hakim, sepanjang keyakinan kami, asas PNI yang demikian itu dalam hakikatnya tidak beda dengan asas perjuangan kaum buruh di Eropa dan Amerika. Tidak beda dengan asas yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan sosialisme, kaum buruh itu harus lebih dulu mencapai kekuasaan pemerintahan. Kaum proletar hanya bisa mematahkan perlawanan kaum modal terhadap usaha membuat alat-alat perusahaan partikulir menjadi milik umum dengan mengambil kekuasaan politik. Untuk maksud ini, kaum buruh seluruh dunia yang telah menjadi insaf akan kewajibannya dalam perjuangan kelas menyusun diri. Begitulah bunyi paragraf 11 dari keterangan asas Sosial Demokrat Arbeider Party. Nah, buat suatu rakyat jajahan, buat suatu rakyat yang di bawah imperialisme bangsa lain, hakikat perkara sepanjang keyakinan kami tidaklah lain. Buat suatu rakyat yang dibencanai oleh imperialisme, buat usaha rakyat itu melawan bencana imperialisme itu, perlu sekali pula kekuasaan politik dicapainya. Buat rakyat yang demikian itu, kalimat tadi mendapat variasi. Rakyat yang dijajah hanya bisa mematahkan perlawanan kaum imperialisme terhadap pekerjaan memperbaiki kembali semua susunan pergaulan hidup nasionalnya dengan mengambil kekuasaan pemerintahan, yakni dengan mengambil kekuasaan politik. Dan apakah artinya kekuasaan politik bagi suatu rakyat jajahan? Apakah artinya kekuasaan pemerintahan? Apakah artinya mengambil kekuasaan pemerintahan bagi suatu rakyat jajahan? Mencapai kekuasaan politik bagi suatu rakyat jajahan adalah berarti mencapai pemerintahan nasional, mencapai kemerdekaan nasional, mencapai hak untuk mengadakan undang-undang sendiri, mengadakan aturan-aturan sendiri, mengadakan pemerintahan sendiri. Nah, Partai Nasional Indonesia ingin melihat rakyat Indonesia bisa mencapai kekuasaan politik itu. Partai Nasional Indonesia tidak tedeng aling-aling mengambil kemerdekaan nasional itu sebagai maksudnya yang tertentu. Partai Nasional Indonesia mengerti, atau lebih benar, kami mengerti bahwa mengejar kekuasaan politik, jadi mengejar kemerdekaan nasional itu adalah konsekuensi dan forwarde, buntut dan syarat bagi suatu perjuangan kontra imperialisme itu adanya. Sebagai di negeri barat, kaum kapitalis mengusahakan kekuasaan politiknya mempengaruhi rumah tangga negara menurut mereka punya kepentingan. Sebagaimana kaum kapitalis itu mengusahakan kekuasaan politiknya untuk mengadakan aturan-aturan rumah tangga negara yang menguntungkan mereka
punya kepentingan dan meniadakan aturan-aturan yang merugikan mereka punya kepentingan-kepentingan, sebagaimana kaum kapitalis itu mengusahakan mereka punya kekuasaan politik untuk menjaga dan memelihara kapitalisme. Maka di suatu negeri jajahan, kaum imperialisme mengusahakan kekuasaan politiknya pula untuk mempengaruhi rumah tangga negara menurut mereka punya kepentingan, yakni menurut kepentingan sistem imperialisme. Oleh karena pengaruh itu, maka hampir tiap aturan yang penting di dalam suatu negeri jajahan bersifat menguntungkan kepentingan kaum imperialisme itu, sesuai dengan kepentingan kaum imperialisme itu. Hampir tiap-tiap aturan yang penting di dalam suatu negeri jajahan adalah bersifat untuk penjajahan itu, untuk imperialisme itu. Oleh sebab itu, maka selama suatu negeri masih bersifat jajahan, ya lebih jauh lagi, selama suatu negeri masih bersifat protektorat ataupun daerah mandat, pendek kata, selama suatu negeri masih belum sama sekali leluasa mengadakan aturan-aturan rumah tangga sendiri, maka sebagian atau semua aturan-aturan rumah tangganya mempunyai cap yang imperialistis adanya. Artinya, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi maupun sosial maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan bertentangan dengan kepentingannya. Ia adalah seolah-olah terikat kaki dan tangannya, tak bisa leluasa berjuang melawan daya-daya imperialisme yang membencanainya, tak bisa leluasa berjuang menghalang-halangi syarat-syarat hidupnya diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, tak bisa leluasa berusaha memperuntukkan syarat-syarat hidupnya itu bagi peri kehidupan ekonominya sendiri, peri kehidupan kebudayaannya sendiri. Ia pendek kata, tak bisa leluasa berusaha melawan dan memberhentikan imperialisme, tak bisa pula leluasa menyubur-nyuburkan badan sendiri. Rakyat jajahan adalah rakyat yang tak bisa menemukan diri sendiri, suatu rakyat yang tak bisa self berpribadi sendiri, suatu rakyat yang hampir semua apa-apanya kena cap yang imperialistis itu. Cap yang terjadinya ialah oleh pengaruh besar dari kaum imperialisme adanya. Tidak ada persamaan kepentingan antara kaum imperialisme dan kaum yang di bawah imperialisme. Tidak ada Belangenschap antara kedua belah pihak. Antara kedua belah pihak itu ada pertentangan kepentingan, ada pertentangan kebutuhan, ada tegenstelling van belangen, ada konflik van behoeften. Semua kepentingan kaum imperialisme, baik ekonomi maupun sosial, baik politik maupun yang berhubungan dengan kebudayaan umumnya, semua kepentingan kaum imperialisme itu adalah bertentangan, tegenstelling, dengan kepentingan bumi putra. Kaum imperialisme sebisa-bisanya mau meneruskan adanya penjajahan. Orang bumi putra sebisa-bisanya mau memberhentikan penjajahan itu. Aturan-aturan yang diadakan di bawah pengaruh kaum imperialisme adalah karena itu bertentangan dengan kepentingan bumi putra itu adanya. Meskipun demikian, bumi putra menerima saja aturan-aturan itu. Meskipun demikian, bumi putra menghormati aturan-aturan itu. Oh, memang bumi putra menerima saja aturan-aturan itu, bumi putra menghormati aturan-aturan itu, tetapi mereka menerimanya dan menghormatinya itu ialah hanya oleh karena bumi putra kalah. Hanya oleh karena bumi putra terpaksa menerimanya dan terpaksa menghormatinya. Bukankah justru kekalahan ini sebabnya maka mereka dijajah? Bukankah justru kekalahan yang memaksa mereka menjadi rakyat jajahan? Jules Herman, ambasador honoris dan ahli jajahan bangsa Prancis, dalam bukunya yang termasyhur Domination et Colonization, menulis dengan terang-terangan, tentu saja bisa kejadian bahwa kepentingan orang bumi putra kebetulan sama dengan kepentingan penjajah, tapi ini jarang sekali kejadian. Biasanya kepentingan-kepentingan itu bertentangan satu sama lain. Kedua pikiran penjajah dan kekerasan
atau sekurang-kurangnya paksaan adalah bergandengan satu sama lain atau isi mengisi, tergantung kepada tempat, keadaan, dan tingkah laku. Kekerasan itu boleh nyata atau kurang nyata, atau sedang saja, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tapi penggunaannya tidak pernah bisa dihilangkan. Pada hari paksaan hilang, berakhirlah pula penjajahan. Adakah pengakuan yang lebih terang-terangan? Adakah ketulusan hati yang lebih tulus? Sesungguhnya kita tidaklah berdiri sendiri kalau kita mengatakan bahwa oleh adanya pertentangan kepentingan itu, tiap-tiap sistem atau aturan jajahan adanya diterima dan dihormati rakyat jajahan itu hanya karena mereka terpaksa menerima dan terpaksa menghormatinya belaka. Terpaksa, yakni tidak dengan senang hati, tidak dengan rela hati, tidak dengan kemufakatan yang sebenar-benarnya, tidak dengan persetujuan yang sepenuh-penuhnya.